Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburinya, karena sesungguhnya kewajiban kita adalah mentadabburi Al-Quran agar kita bisa mengambil pelajaran, mengambil petunjuk dari ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tentang tafsir dari surat Al-Asr yang pertemuan lalu telah kita baca sifat yang pertama dari orang-orang yang dikecualikan, yang tidak akan rugi di yaumil qiyamah nanti, tidak akan rugi di akhirat nanti, yaitu beriman kepada apa yang wajib diimani dengan keimanan yang tidak ragu terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam jawaban beliau ketika malaikat Jibril bertanya kepadanya tentang iman. Maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik dan yang buruk. Kata muallif rahimahullah ta'ala, syarah daripada hadis ini sangat panjang. Penjelasan hadis tentang iman ini sangat panjang, dan beliau memiliki satu kitab khusus membahas tentang rukun iman ini. Panjang lebar beliau menjelaskannya tentang iman kepada Allah, konsekuensinya, dalil-dalil tentang hal itu, kemudian athar atau pengaruh yang terjadi pada diri seorang ketika dia beriman kepada Allah. Satu persatu dibahas, seiman kepada malaikat dan seterusnya. Maka beliau kemudian di sini mengatakan, falladzina amanu bihadhil usul sittah,
Maka orang-orang yang beriman dengan rukun iman yang 6 ini humul mu'minun, mereka itulah orang-orang yang beriman. Walakin yajibu an yakuna imanan la syakka ma'hu wa la taraddad aw la taraddud. Akan tapi wajib ya, keimanannya itu adalah keimanan yang tidak disertai dengan keraguan, tanpa kebimbangan. Maknanya adalah bahwa engkau beriman kepada perkara-perkara yang ada dalam rukun iman tadi, seolah-olah engkau betul-betul melihatnya dengan menyaksikan dengan mata kepala sendiri sehingga betul-betul mengimani. Karena itu perkara yang gaib, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bagi kita semuanya gaib. Iman kepada Allah bagi kita dan bagi manusia semuanya ya, di dunia ini tidak bisa dilihat, bisanya hanya melihat tanda-tanda kekuasaannya. Para malaikat kita juga tidak bisa melihat mereka, hanya orang-orang tertentu dari kalangan para rasul saja yang diperlihatkan kepada mereka para malaikat. Dan terkadang pun menyerupai seperti manusia. Beriman kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Maka orang yang mengimani perkara-perkara ini tadi dikatakan adalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Walaupun dalam hal ini manusia terbagi menjadi 3 kelompok ya, terkait dengan kewajiban mengimani rukun iman ini, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mukminun khalisul iman, orang yang beriman yang murni berkeimanannya, imanan la syakka fihi wa la tarad, keimanan yang tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan padanya. Itu kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua adalah orang-orang kafir, kafirun jahidun munkir. Kelompok kedua adalah kelompok yang mengingkari ya, orang yang kafir, jahid menentang, dan mungkir mengingkari. Tidak iman atau tidak mau mengimani perkara-perkara yang diwajibkan untuk diimani. Kelompok ketiga adalah mutaraddid, yaitu kelompok yang ragu-ragu. Ya. Maka yang selamat dari 3 kelompok tadi adalah kelompok yang pertama, yang beriman dengan keimanan yang tidak ada keraguan padanya, mengimani wujud Allah, rububiyatullah, uluhiyatuhu wa asma'uhu wa sifatuhu azza wa jalla. Ya. Ketika kita mengakui, meyakini, mengimani Allah sebagai Rabb kita, pertama kali konsekuensinya adalah kita mengimani wujud Allah. Allah itu ada, ya kan? Allah sebagai Rabb kita itu benar-benar ada, walaupun kita tidak bisa melihat di dunia ini. Karena Nabi saja, Nabi Musa saja ketika Allah mengajaknya bicara di Jabal Tur, ya, ketika mengutusnya menjadi Rasul untuk memperingatkan Fir'aun agar ya, beriman kepadanya, ya, ingin melihat Allah, maka Allah menjawab kepadanya, lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku.
tidak akan bisa melihat manusia di dunia, tidak bisa melihat Allah. Ini mengimani wujud Allah. Lah bagaimana? Apa dalilnya? Kalau di dalam kitab yang beliau jelaskan tentang rukun iman ini, beliau menyebutkan ada 4 pendalilan yang menunjukkan Allah itu ada. Ya. Dalil pertama, dalil fitrah. Kemudian dalil yang kedua ada dalil akli, secara akal. Dan yang ketiga dalil syar'i. Ya. Dan yang keempat apa? Saya lupa. Ya, di antaranya itu beliau menyebutkan 3 perkara itu yang saya ingat. Bagaimana fitrah mengakui Allah itu ada? Secara dalil dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia itu dahulu dalam keadaan ruh itu dikumpulkan oleh Allah. Ya. Ruh, di semua ruh yang akan ditiupkan kepada manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya, alastu birabbikum? Ya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, Rabb kalian? Maka mereka menjawab, qalu bala syahidna. Ya. Mereka mengatakan, benar, kami menyaksikan. Ya. Ini fitrah manusia begitu, bahwa fitrah manusia mengakui, meyakini, bahkan bersaksi Allah sebagai Rabbnya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ya, ma min mauludin illa wa yuladu aw yuladu ala al-fitrah. Ya, ma min mauludin, ya, illa yuladu ala al-fitrah atau kama qala sallallahu. Tidaklah seseorang yang dilahirkan itu kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Artinya dalam keadaan sebagaimana dia diciptakan. Di mana diciptakan, dia itu membawa keyakinan Allah sebagai Tuhannya. Lalu Nabi melanjutkan, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, fa abawahu, maka kedua bapaknya lah. Maksudnya kedua bapak ini maksudnya ya bapak ibunya, orang tuanya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Berarti ketika anak lahir itu fitrahnya meyakini Allah sebagai Tuhannya. Nanti yang merubah dia tidak lagi meyakini sebagaimana fitrahnya itu tergantung pertama orang tuanya. Ya. Tergantung yang pertama adalah orang tuanya, lingkungannya. Itu begitu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa fitrah manusia itu meyakini bahwa Allah adalah Rabbnya. Panjang lebar beliau menjelaskan secara akal, secara ya. Yang ketiga secara indrawi, jadi secara akal, kemudian indra, kemudian yang keempat secara syar'i, baru ingat. Ya. Secara akal
barangkali pernah kita kisahkan kalau saat perdebatan antara Abu Hanifah atau Imam Ahmad, begitu Abu Hanifah dengan seorang ateis, ya, yang mana dia didatang debat. Lalu Abu Hanifah ini melewati sebuah sungai atau lautan untuk menyeberang. Atau dia membawakan dalil itu. Intinya kisah ini sangat menjadikan orang ateis ini kalah telak. Muhammad mengatakan sebelum terjadi perdebatan, karena dia ditantang debat, dia datang. Lalu sebelum ini saya akan mengisahkan perjalanan, ya, bahwasanya dia mengatakan, ya, saya tadi menyaksikan ada kapal, ya, barang-barangnya naik sendiri, ya, dengan kemudian dia tertata rapi sendiri. Kemudian setelah sampai, kapalnya berjalan sendiri, kemudian turun sendiri-sendiri barangnya, ya, tanpa ada yang menyusunnya, tertata rapi di tempat daratan. Orang ateis itu mengatakan, mana mungkin, ya kan? Mana mungkin ada orang kapal kok bisa barang-barangnya naik sendiri, tersusun sendiri, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang membawa, meletakkan, dan seterusnya. Lalu turun sendiri. Emangnya punya kaki? Ya. Maka sudah kalau begitu kamu kalah. Ya. Apa maksudnya? Ini saja kamu tidak percaya. Lah ini dunia dan seisinya yang sebegitu indahnya, tertata rapi, matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di barat, ya, tersusun setiap hari, teratur begitu rupanya. Masa kamu tidak percaya kalau ada yang atur, kalau ada yang menciptakan? Maka sudah kalah telak, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjawab. Ini secara akal. Bahkan saya mendengar salah satu pendeta, saya sekilas mendengar ceramah, ya walaupun ini bukan jadikan dalil, ya, tapi mereka juga menalarkan dengan akal itu begitu. Tidak mungkin dunia ini ada kalau tidak ada yang mengatur, yaitu Tuhan Allah. Mereka mengatakan begitu, ya. Lalu menceritakan hampir kurang lebih sama kisahnya seperti, walaupun mungkin ilustrasinya berbeda. Artinya ini menyatakan bahwa dunia dan seisinya ini sebagai bukti Allah itu ada, Allah itu yang mengatur, Allah yang menciptakan, dan seterusnya. Nah, ini secara akal. Secara indrawi itu ya bisa dilihat, bisa didengar, ya. Di zaman Nabi ataupun zaman nabi-nabi sebelumnya, manusia menyaksikan bagaimana ijabah Allah Subhanahu wa taala kepada doanya para nabi. Ya. Mereka langsung menyaksikan salah satu contoh saja. Ketika Nabi dalam keadaan khutbah, lalu datang khutbah Jumat, ketika itu datang seorang laki-laki lalu berkata kepada Nabi, wahai Nabi, hewan-hewan kita mati semua, kehausan, tumbuhan juga tidak ada yang, ya, tumbuh, rusak semua karena tidak ada air. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan oleh seluruh sahabat yang hadir. Belum turun dari khutbahnya,
mendung sudah datang. Sampai hujan datang, sampai berkucuran air itu melalui jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul disaksikan oleh para sahabat, di mana Allah menjawab doanya para nabi, doanya Nabi kita Muhammad SAW, dan tentunya doa nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Ini disaksikan, ini secara indrawi menunjukkan Allah itu ada. Secara syar'i beliau juga menjelaskan secara syar'i bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab samawi semuanya yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, semua menjelaskan tentang Allah itu ada. Menjelaskan tentang Allah itu ada yang menciptakan kita semua. Nah, ini dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Oleh karena itu wajib kita beriman walaupun kita tidak bisa melihat. Ya, sehingga jangan sampai kita ragu. Karena ada orang-orang kafir ragu atau merasa orang mukmin ini kok menyembah Tuhan yang tidak terlihat begitu. Padahal jelas. Nah, siapa yang ingin lebih lengkap ya penjelasan beliau rahimahullah, maka baca buku beliau tentang syarah rukun iman ini. Insyaallah sudah ada terjemahnya. Saya juga sudah pernah dulu kajian rutin, mungkin selama 2 tahun atau lebih kalau baru selesai ya, kitab itu. Ya, satu kitab. Oke, ini nggak masalah. Ya mungkin tidak. Saya lupa sebulan sekali atau sepekan sekali. Kemudian wa rububiyyatuhu wa uluhiyatuhu wa rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi azza wa jalla. Demikian pula ketika kita beriman kepada Allah, konsekuensinya kita mengimani rububiyatullah. Apa mengimani rububiyatullah? Ya, pada pembahasan tauhid kita sudah bahas makna tauhid rububiyah. Rububiyatullah maksudnya perbuatan-perbuatan Allah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang lain, seperti menciptakan, ya, menumbuhkan, menghidupkan, mematikan, ya, menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di arah barat, mengatur alam semesta. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah yang tidak bisa dilakukan selainnya. Karena memang tidak ada yang bisa memiliki sifat seperti itu kecuali hanya Allah. Itulah rububiyatullah, di mana Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabb itu maknanya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang merajai, dan yang mengatur. Itu makna rububiyah. Oleh karena itu kalau Rabbul Alamin maknanya berarti yang menciptakan alam semesta, yang merajai alam semesta, yang mengatur seluruh urusan alam semesta. Itu begitu. Wa uluhiyatihi, demikian pula uluhiyatullah. Uluhiyatullah itu kaitannya dengan bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini konsekuensi beriman kepada Allah itu berarti melazimkan, mengharuskan kita mengimani satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah saja.
Dan juga mengimani Allah itu punya nama, Allah itu punya sifat. Ya. Yang mana Allah mengabarkan kepada kita nama-nama dalam Al-Quran dan Hadis ada 99. Walaupun di sana ada nama-nama lain yang tidak dikabarkan kepada kita. Dan juga Allah memiliki sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Nabi SAW yang wajib kita imani. Ini konsekuensi mengimani nama Allah, mengimani apa? Iman kepada Allah tadi, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat, mereka adalah makhluk gaib juga. Alamun ghaibi. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Mereka Allah ciptakan dari cahaya. Allah tugasi mereka dengan amal-amal tertentu. Ada yang diketahui, ada pula yang tidak diketahui. Ya, perbuatan mereka, tugas mereka, ada yang kita ketahui, ada juga yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui yang melalui dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Nama-nama juga begitu. Nama-nama ada yang Allah kabarkan nama-nama mereka melalui ayat ataupun hadis, ada juga yang Allah tidak kabarkan, sebut nama-nama tidak. Di antaranya adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari sisi Allah kepada para nabi dan rasulnya. Jadi tidak hanya kepada nabi kita Muhammad SAW saja, tapi kepada para nabi Allah dan rasulnya. Di sana ada malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi kaitannya dengan hujan dan tumbuhan. Ya. Artinya hujan yang berhubungan dengan hujan serta yang berhubungan dengan tumbuhan. Di sana ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya. Ini tugas yang Allah berikan kepadanya. Ada malaikat Malik yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Ada juga tuh yang disebut, ya, Allahu a'lam bishawab, malaikat Ridwan. Ada yang menamai dengan malaikat Ridwan yang ditugaskan untuk menjaga neraka, menjaga surga. Ada di antara malaikat-malaikat, bahkan tidak hanya beberapa, banyak malaikat-malaikat yang lain yang kita tidak mengetahui nama-namanya dan tidak mengetahui tugas-tugas mereka juga. Ya. Akan tapi ketahuilah bahwa disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang dinilai Hasan al-Gharib, di mana Nabi SAW bersabda, "Annahu ma min mawdi'i arba'i asabi fis sama'i illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raqiun aw sajidun." Kata beliau, tidaklah ada satu tempat sejarak 4 jari di langit, ya, 4 jari di langit. Kita masih senggang, ya, 4 jari di langit, kecuali di dalamnya ada malaikat yang sedang berdiri atau sedang ruku atau sedang sujud. Berdiri maksudnya sholat, ya, qaimun lillah. Ini menunjukkan di langit itu ada penghuninya, para malaikat yang justru berjubel penuh. Apakah Nabi berdusta? Apakah Nabi ngarang? Ya, tidak mungkin. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara berdasarkan hawa nafsu, akan tapi Nabi menyampaikan tidak lain adalah berdasarkan wahyu.
Itu perkara gaib. Oleh karena itu tidak mungkin Nabi menyampaikannya kecuali berdasarkan wahyu. Demikian itu malaikat. Demikian pula kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Kita beriman kepada para rasul yang Allah sebutkan, Allah kisahkan kepada kita. Kita mengimani yang Allah sebutkan secara terperinci, nama-namanya, kisahnya. Adapun yang tidak disebutkan nama mereka ataupun kisah perjalanan dakwah mereka, ya kita imani secara global, secara umum, di mana Allah mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul. Ya, karena Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang utusan. Ya, setiap umat ada di sana utusan Allah. Berarti banyak jumlahnya nabi dan rasul. Karena setiap umat diutus, di sana ada seorang utusan. Ya, tujuannya apa? Aliya'budullaha wajtanibut taghut. Agar umat itu menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka kita imani. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengisahkan kepada kita semua nabi dan rasul, tidak mengisahkan semua. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 78, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Di antara mereka apa yang ada orang-orang yang telah kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak kami kisahkan kepadamu. Demikian pula beriman kepada hari akhir. Ya, hari akhir itu apa? Hari akhir adalah hari di mana manusia dibangkitkan. Yaumul ba'tsi, yaumul yakhrujun nas min kuburihim lil jazai. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburnya, ya, bukan dari tempat peristirahatannya. Karena kuburan bukan tempat istirahat. Ya, tergantung amalnya di dunia. Kalau kuburan, ya kalau amalnya di dunia buruk, ya berarti tempatnya azab. Sebut azabul qabri. Kalau di dunia baik amalnya, maka berarti di kuburan juga nanti akan diberi nikmat. Mungkin ini yang dia dikatakan istirahat. Ya. Bagaimana? Ya, di mana di hari itu dibangkitkannya manusia, dikeluarkannya manusia dari kubur mereka dalam rangka lil jaza, untuk diberi balasan. Ya, diberi balasan. Kenapa diberi balasan? Ini menunjukkan keadilan Allah. Diberi balasan. Karena di dunia ada orang-orang yang zalim, ada orang-orang yang taat. Ada orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, ada yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Ya. Bagaimana mungkin Allah dikatakan adil kalau tidak memberi balasan kepada mereka? Yang baik dengan balasan kebaikan, yang buruk dengan balasan keburukan. Nah, itu begitu. Hufatan uratan ghurlan buhman. Dikumpulkan dalam keadaan pertama hufat, urat, ghurlan, buhman. Keadaan ini yang nanti manusia ketika dibangkitkan, ya, khufatan, al-khufah itu
laisa alaihim ni'al wala khifaf. Tidak ada alas kaki, tidak sendal, tidak pula sepatu. Ya, itu disebut khufat. Maksudnya kaki-kaki mereka bertelanjang kaki, tidak ada alas kaki. Wal urat itu ada alladzina laisa alaihim thiyab, yaitu yang tidak berpakaian. Berarti dalam keadaan ya tidak berpakaian. Kemudian ghurlan, yaitu yang belum dikhitan. Dan ini yang disebutkan di mana dalam Al-Quran manusia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan di mana dia dilahirkan. Dilahirkan itu disunat atau belum? Ada yang lahir dalam keadaan sudah disunat? Belum. Nanti dibangkitkan juga begitu. Dalam keadaan berpakaian, lahir pakai pakaian, pakai sendal, tidak ada. Oleh karena itu apa? Nanti juga dibangkitkan dan dikubur juga begitu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wal buhman itu apa? Alladzina laisa mahum mal yuhsharuna bidzalik, yuhsharuna kadzalik. Di mana mereka tidak memiliki harta. Artinya ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, dibangkitkan, dikumpulkan pada mahsyar dalam keadaan tidak membawa harta. Harta itu kita tinggal di dunia, yang mengumpulkan jerih payah siang malam dikumpulkan, ditinggalkan untuk yang di dunia. Setelah itu entah anak-anaknya, ahli warisnya rebutan atau tidak rebutan, tidak tahu, yang sudah meninggal yang mengumpulkan. Atau bisa jadi dibiarkan begitu saja. Mungkin anak-anaknya sudah sukses semua, harta orang tuanya tidak tahu, tidak ada yang ngurus. Bisa jadi. Saya pernah mendapati ada seorang menyampaikan, ini keturunannya ada satu, itu sudah kaya raya, hartanya miliaran, asetnya itu tidak digunakan, tidak dihiraukan. Nah, itu kumpulkan buat apa? Tidak dibawa mati, tidak pula dibawa ke padang mahsyar. Tidak ada harta yang dibawa. Itu begitu. Ini dalam keadaan demikian, 4 keadaan. Ketika dibangkitkan dari kuburan, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, di mana manusia dibangkitkan dalam keadaan 4 tadi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita kemudian saling melihat antara satu dan yang lain? Jangan berpikiran yang tidak alif. Saling melihat antara satu dengan yang lain. Maka Nabi menjawab, al-amru a'dhamu min dzalik, urusannya nanti itu lebih besar daripada hanya sekedar melihat aurat lawan jenisnya. Ay min ayyandura ba'dhum ila ba'd. Urusan nanti ketika dibangkitkan dibangkitkan dari kuburan menghadap Allah dalam keadaan genting, takut, dalam keadaan bingung, kecuali orang-orang yang beriman. Maka mereka itu memikirkan urusan mereka itu lebih berat daripada hanya sekedar melihat yang lainnya. Lianna an-nasa kullun mashghulun bi nafsihi, karena masing-masing manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Bagaimana mempertanggungjawabkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu sudah manusia tidak bisa memungkiri lagi
bahwa nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dalam hal ini kaitannya dengan iman kepada hari akhir, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, wa minal imani bil yaumil akhir al iman bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Ya. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah iman kepada seluruh apa-apa yang Nabi kabarkan, Nabi SAW kabarkan, ya, tentang apa-apa yang akan terjadi setelah kematian. Ya, apa-apa yang terjadi setelah kematian itu berarti bagian dari iman kepada apa? Hari akhir. Nih, silakan. Baik. Kita azan, dengarkan azan dulu. Sedikit kita lanjutkan. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, di antara atau termasuk mengimani hari akhir adalah mengimani semua apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Oleh karena itu, fayajibu an tu'mina bi fitnatil qabri. Maka wajib engkau beriman kepada adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Ay bil ikhtibar alladhi yakunu lil mayyit idza dufina wa tawalla anhu ashabu. Maksudnya adalah ujian, pertanyaan. Itu disebut fitnah kubur. Ya. Ujian, pertanyaan yang akan dihadapi atau akan dihadapkan kepada semua mayit yang mati, meninggal dunia. Entah itu dimasukkan dalam kuburan, entah itu matinya dimakan ikan, entah itu matinya tenggelam, entah itu terbakar atau jatuh dari tempat yang tinggi kemudian hancur. Semuanya akan ditanya. Akan ditanya di alam kuburnya. Idza dufina wa tawalla anhu ashabuhu, apabila telah dikuburkan dan saudara-saudaranya yang mengantarkan telah kembali, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang akan bertanya kepadanya tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Termasuk juga engkau mengimani, ya, bahwa kuburan itu bisa sebagai raudhatun min riyadil jannah atau khufratun min khufarin nar. Kuburan itu bisa sebagai, ya, raudhah itu taman di antara taman-taman surga, atau sebaliknya sebagai apa? Salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka. Ya, ini tergantung kepada amalannya. Berarti kuburan tidak selamanya itu buruk ketika amalnya di dunia baik. Katakan tadi sebagai apa? Taman di antara taman-taman surga. Maksudnya di dalam kuburan itu ada azab, ada juga nikmat. Demikian pula beriman kepada surga dan neraka. Ya, adanya surga itu hak, ada neraka itu juga hak. Dan semua yang berhubungan dengan hari akhir, maka itu masuk dalam ucapan kita, antu'mina bil qadari khairihi, antu'mina billahi wal yawmil akhir.
Engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Wal qadar, takdir itu adalah takdirullah azza wa jalla, yakni yajibu an tu'mina bi anna Allah ta'ala. Iman kepada takdir itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah wajib engkau mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Qaddara kulla syai'. Ya. Yang demikian itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan al-qalam lalu berfirman kepadanya, berfirman kepada al-qalam, lalu berfirman dengan mengatakan uktub, tulislah. Maka pena itu mengatakan wama aktub, wama aktub, apa yang aku harus tulis? Ya. Ketahuilah bolpen itu termasuk makhluk Allah. Ya. Maka sungguh ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika Allah menciptakan al-qalam untuk manusia. Ya. Dengan adanya al-qalam semuanya bisa disimpan dalam catatan. Ilmu bisa disimpan dalam catatan. Wa madza aktub, kata al-qalam, pena menjawab mengatakan kepada Allah, bertanya, apa yang harus saya tulis? Qal, maka Allah berfirman, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, semua yang terjadi sampai hari kiamat. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka terjadilah mulai dari saat itu apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Itu demikian. Sehingga maksud daripada iman yang ada dalam firman Allah yang kita sedang pelajari, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, di sini mencakup kepada iman yang 6 tadi, iman terhadap rukun iman. Allati bayyanaha Rasul alaihi salatu wassalam, yang telah dijelaskan oleh Nabi kita ya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril tadi. Ini tentang sifat yang pertama, yaitu orang yang beriman yang dikecualikan oleh Allah dari manusia yang rugi. Yang berikutnya wa amilus salihat, insyaallah taala akan kita jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Bismillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.